Selamat sore pemirsa dan apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat untuk menyaksikan seri terakhir Marble GP jam 6 malam nanti di benua Amerika pemirsa. Karena saat ini saya sudah berada di Austin di Circuit of the Americas. Saya JK Hendarko, sebentar lagi kita akan menyaksikan babak kualifikasi untuk race nanti malam. Ya, kenapa jam 6 pemirsa? Karena spesial loop final akan dilangsungkan beberapa jam setelah kualifikasi sekaligus untuk menutup tahun 2021. Jadi jangan lewatkan premier seri terakhir Marble GP jam 6 nanti pemirsa. Infokan kepada rekan, kerabat dan sahabat Anda untuk menyaksikan race terakhir Marble GP. Dan ini dia pemirsa, The Americas. Wow, cantik sekali lika-liku sirkuit di sana. Dominan tikungan SS di sana sepertinya sangat berbahaya. Memiliki 17 tikungan dengan panjang 2071 cm. Dan ini dia pemirsa, rider pertama kita, Pecco Bagnaia, sudah bersiap di garis start dan akan memulai menjajal sirkuit The Americas. Dan Pecco Bagnaia, ini dia pemirsa, Pecco Bagnaia sudah melaju di sana menuju T1. Mulus saja Bagnaia. Circuit of the Americas akan menjadi sirkuit final di seri terakhir ini. Dan disinilah besok ke-24 rider Marble GP akan mengadu skill dan keberuntungan masing-masing. Dan tentu rider Marble GP belum tahu banyak tentang sirkuit ini. Dan sirkuit ini didominasi tikungan SS. Dan Anda sudah tahu artinya apa pemirsa. Akan sering terjadi pergantian posisi besok. Dan terlihat Pedrosa sudah memulai T13 menuju T14. Pecco Bagnaia mulus saja. Apakah di sini Bagnaia bisa mentorehkan waktu yang tercepat? Dan Bagnaia 39,41 detik, raihan waktu pertama Bagnaia di sirkuit ini. Kita belum tahu pemirsa apakah ini baik atau buruk untuk Bagnaia, karena kita belum bisa mengukur rata-rata waktu rider yang lain. Dani Pedrosa sudah 3 kali podium. Semua podium pernah dirasakan, mulai dari podium 1, 2, dan 3. Namun posisinya di klasemen masih sangat mengkhawatirkan. Dan Pedrosa 39,53 detik masih belum bisa mengungguli waktu dari Bagnaia. Dovizioso melewati T10 menuju T11, namun melambat Dovi. Sepertinya Dovi memang sudah tidak bisa diandalkan lagi untuk kualifikasi, karena selalu saja di babak kualifikasi posisinya selalu berada di bawah pemirsa. Dan Dovizioso 44,30 detik. Lagi-lagi Dovi, waktu yang jauh dari 2 rider sebelumnya di race besok. Semoga tim dari Dovizioso bisa meningkatkan performa Marble dari Dovi. Alex Espargaro dengan cepat menuju T17 dan ini dia 40,23 detik di posisi 3 mengungguli waktu raihan dari Dovi. Pernah merasakan podium sekali dan juga gagal finish. Kita masih ingat di mana Takaki Nakagami terlempar keluar lintasan saat keluar dari booster di race 9 lalu. Nakagami menuju T11. Apakah Nakagami bisa memperbaiki poinnya di sini dan meraih waktu tercepat mengungguli Bagnaia? Kita lihat saja pemirsa. Dan Jack Miller sudah memulai di sana. Dan Nakagami benar saja masih lebih baik dari Dovizioso. 43,59 detik untuk Nakagami. Jack Miller terlihat di sana. Dan Jack Miller pemirsa 40,24 detik, kalah 0,01 milidetik saja dari Alex Espargaro di posisi 3. Masih kita ingat pemirsa, untuk pertama kalinya sepanjang seri Marble GP kemarin Jack Miller berhasil menjadi sorotan karena berhasil memenangi seri Itali di sirkuit Mugello dengan memboyong trofi podium 1. Luar biasa memang Jack Miller. Namun sayang posisinya di klasemen saat ini masih sangat jauh. Dan ini dia Tito Rabat mendekati T17 dan Tito Rabat Bagnaia berhasil dipukul mundur dengan waktu 38,48 detik. Waktu Bagnaia berhasil dilampaui oleh rider ke-7 yaitu Tito Rabat dan Valentino Rossi. Belum saya selesai bicara pemirsa, pole position sudah berganti saja. 37,57 detik waktu Valentino Rossi menduduki pole position untuk saat ini. Baru saja Tito di sana, sekarang sudah turun
turun ke posisi 2. Luar biasa persaingan, dan ini Iker Laluna menuju T12 dan John Mir sudah memulai di sana. Iker Laluna apakah mampu menurunkan Rossi dari posisinya? Kita nantikan saja pemirsa. Dan Iker Laluna 37,28 detik. Rossi kena karma instan pemirsa. Dia harus bernasib sama seperti Tito, terebut posisinya saat baru saja berada di pole position. Luar biasa, 3 rider ini saling merebut posisi, dan John Mir 41,17 detik lebih cepat dari Nakagami. John Mir masih kurang cepat. John Mir, saya sudah tidak sabar untuk race besok, karena besok persaingan sengit akan berlangsung, perebutan juara, karena akan banyak kemungkinan yang akan terjadi pemirsa. Frank Morbidelli di sana menuju T12 dan Alex Marquez sudah melewati T7 dan 8, dan T10 Alex Marquez dan Morbidelli di sana cepat sekali menuju T17, dan ini dia 43,17 detik, hanya mampu lebih cepat dari Nakagami saja. Alex Marquez di sana pemirsa sekarang, dan ini dia Alex Marquez 38,01 detik, posisi yang lumayan untuk Alex Marquez. Dengan 39 poin saja, Marino sekarang berada di dasar klasemen. Tentu tidak baik untuk Marino, bahkan sekalipun di race besok dia bisa podium, namun tetap saja tidak ada kesempatan untuk memuncaki klasemen. Kasihan sekali Marino. Dan Brad Binder sudah memulai di sana pemirsa. Marino cukup pelan. Apakah Marino akan lebih lambat dari Nakagami? Kita lihat saja pemirsa. Dan ini dia Luca Marino 38,59 detik. Posisi 5 direbut dari Banaya. Brad Binder sekarang dan Fabio Quartararo sudah memulai pemirsa. Brad Binder menuju T17, dan ini dia 40,22 detik, unggul dengan 0,01 mili detik dari Alex Pagaro di posisi 8. Laluna masih bertahan dengan waktunya, belum ada yang bisa mengungguli. Memang pemirsa, di dalam race nanti posisi grid tidak menentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenang, namun dari babak kualifikasi ini kita bisa tahu kecepatan rider yang akan menjajal sirkuit ini pemirsa. Fabio Quartararo, El Diablo dan Johan Zarco melewati T10 sudah menuju T11, dan Fabio Quartararo posisi 7. El Diablo dengan waktu 39,49 detik, tidak baik dan tidak terlalu buruk juga. Hasil race yang buruk untuk Zarco kemarin karena finish di urutan ke-23, dan Zarco unggul dengan 40,20 detik dari Brad Binder, yang artinya Zarco unggul 0,02 mili detik saja dari Brad Binder pemirsa. Memang Zarco bisa diharapkan menambahkan poin sebanyak mungkin kemarin untuk berada di puncak klasemen lagi. Dan Alex Rins, rider ini tidak pernah podium namun justru pernah gagal finish. Memang tidak semua rider bisa beruntung pemirsa. Bastianini terlihat di sana, dan Alex Rins ini dia pemirsa 39,05 detik. Waktu tercepat masih dipertahankan oleh Laluna, yaitu 37,28 detik. Terlihat sangat sulit memang, apalagi dengan struktur sirkuit seperti ini pemirsa. Dan Bastianini ini dia sudah melesat ke T17. Bastianini 41,04 detik, masih terlalu lambat untuk masuk ke jajaran grid 5 terdepan. Petrucci di sana pemirsa menuju T10 Petrucci, dan sudah terlihat Maverick Vinales sudah memulai pemirsa. Petrucci menuju T12, menuju T13, cukup stabil Petrucci. Apakah Petrucci mampu menggeser Laluna dari posisinya di pole position? Kita lihat saja pemirsa, dan ini dia Petrucci 40,37 detik. Apakah Laluna akan menjadi top speed untuk sore ini? Hanya perlu unggul 0,01 mili detik saja dari Laluna, dan Laluna akan turun ke posisi 2 pemirsa. Dan Maverick Vinales posisi Tito harus turun ke posisi 5 karena 38,33 detik waktu Vinales telah mengunggulinya. Dan sudah 20 rider pemirsa. Pole Espargaro menuju T11. Terlihat Miguel Oliveira sudah memulai pemirsa. Pole Espargaro, dan ini dia Miguel Oliveira kemarin harus finish di posisi terbawah pemirsa. Dan Pole Espargaro ini dia Pole Espargaro 39,14 detik. Dan sudah 21 rider pemirsa, dan Laluna masih bertahan di puncak. Crutchlow sudah memulai di sana, dan sepertinya Marc Marquez akan menjadi rider terakhir kita pemirsa.
Dan ini dia Miguel Oliveira menuju garis finish 41,48 detik, menunjukkan performa yang apik dengan finish di posisi 2. Krujlov memimpin klasemen untuk saat ini dengan 127 poin. Tentu ini kesempatan besar untuk Krujlov untuk juara dunia MotoGP jika dia bisa mempertahankan posisinya untuk saat ini pemirsa. Dan Marc Marquez di sana dan Krujlov posisi 2. Krujlov lumayan untuk start besok meskipun belum bisa mengungguli waktu dari Laluna. Marc Marquez pemirsa sekarang berada di peringkat 2 klasemen dengan 126 poin. Poin yang tipis dari Krujlov. Dan Marc Marquez tentu punya peluang juga untuk bisa menjadi juara dunia. Marc Marquez, dan ini dia Marc Marquez 40,28 detik. Tidak baik tentu untuk Marquez di race besok karena start di grid ke-17. Dan Marc Marquez adalah rider terakhir kita pemirsa. Itu artinya race kualifikasi sudah berakhir. Dan terlihat di layar kaca Anda hasil kualifikasi sore ini, di mana pole position untuk besok sore diraih oleh Iker Laluna dan waktu tercepat 37,28 detik. Dan di grid kedua ada Carl Krujlov dengan waktu 37,37 detik, waktu yang cantik. Dan Valentino Rossi di grid ketiga dengan 37,57 detik. Dan yang harus memulai start paling belakang ada Dovizioso, Morbidelli, dan Nakagami. Dan 5 peringkat teratas di klasemen yang berkemungkinan akan menjadi juara dunia pemirsa yang akan bersaing besok, di mana di peringkat 1 ada Carl Krujlov dengan 127 poinnya, dan di posisi 2 ada Marc Marquez dengan 126 poin. Sangat tipis dari Carl Krujlov, hanya selisih 1 poin saja. Dan Pecco Bagnaia 123 poin, El Diablo dengan 119 poin, dan Valentino Rossi dengan 118 poin. Tentu poin-poin dari kelima rider ini sangat berdekatan pemirsa, dan bisa jadi salah satu 5 rider ini akan menjuarai juara dunia MotoGP untuk yang pertama kalinya. Sungguh kita akan nantikan pemirsa. Karena seperti yang kita tahu pemirsa, apapun bisa terjadi nanti jam 6 pemirsa. Jangan lewatkan, karena langsung dari sirkuit The Americas akan kita saksikan seri terakhir dari MotoGP. Dan saya sudah tidak sabar siapa yang akan menjadi juara dunia pertama MotoGP pemirsa. Saya Jeki Hendarko mohon undur diri. Kita berjumpa lagi nanti, dan sampai jumpa.